Penelitian ini membahas perkembangan teknologi dalam pasar modal Indonesia, khususnya fintech syariah yang diatur oleh regulator, serta teknologi e-trading. Penelitian ini juga melihat bagaimana teknologi tersebut berkembang di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Seperti gejolak nilai tukar rupiah pada tahun 2026. Disusun oleh Anjani Mahesana Dista, Aryuan Saputra, Aulia Cahaya Emi, Ayu Maharani, Ayu Marisa. Kami dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pertama, kita akan membahas latar belakang perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan. Teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas keuangan. Jika sebelumnya transaksi investasi dilakukan secara langsung melalui lembaga keuangan, sekarang hampir semua proses dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform digital. Hal ini membuat investasi menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Munculnya fintech syariah. Fintech syariah merupakan layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sistem ini tidak memperbolehkan adanya riba bunga, gharar ketidakjelasan, dan maisir spekulasi atau perjudian. Fintech syariah memberikan alternatif investasi bagi masyarakat muslim yang ingin berinvestasi secara halal. Perkembangan e-trading. E-trading adalah sistem perdagangan saham yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menganalisis data pasar dan membantu pengambilan keputusan investasi. Teknologi ini mampu memproses data dalam jumlah besar dengan cepat sehingga dapat memberikan prediksi yang lebih akurat tentang pergerakan harga saham. Peran regulator. Dengan berkembangnya teknologi keuangan, pemerintah dan regulator seperti OJK memiliki peran penting dalam membuat regulasi yang dapat menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi investor dari berbagai risiko yang mungkin muncul. Kedua, kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Pertama, bagaimana perkembangan regulasi fintech syariah? Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK dalam mengatur fintech syariah, serta bagaimana regulasi tersebut dapat mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Kedua, bagaimana penerapan e-trading? Penelitian ini juga membahas bagaimana teknologi AI digunakan dalam sistem perdagangan saham, serta bagaimana teknologi ini membantu investor dalam menganalisis pasar dan membuat keputusan investasi. Ketiga, bagaimana pengaruh gejolak rupiah? Nilai tukar rupiah yang tidak stabil dapat mempengaruhi kondisi pasar modal. Penelitian ini ingin melihat bagaimana fluktuasi rupiah mempengaruhi perilaku investor dan aktivitas investasi di pasar modal digital. Keempat, bagaimana sinergi regulasi dan teknologi. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana hubungan antara regulasi yang dibuat oleh pemerintah dengan perkembangan teknologi dalam menjaga stabilitas pasar modal. Ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan penelitian. 1. Menganalisis perkembangan fintech syariah. Tujuan pertama adalah untuk mengetahui bagaimana fintech syariah berkembang di Indonesia dan bagaimana regulasi dapat mendukung perkembangan tersebut. 2. Mengkaji penggunaan e-trading. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana teknologi AI digunakan dalam sistem perdagangan saham, serta bagaimana manfaatnya bagi investor. Ketiga, melihat pengaruh gejolak rupiah. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana kondisi ekonomi seperti fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi dinamika pasar modal. Keempat, menilai kesiapan regulasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat apakah regulasi yang ada sudah cukup mampu mengatur perkembangan teknologi dalam sektor pasar modal. Kemudian yang keempat, kita akan membahas mengenai metode penelitian. Pertama, penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini lebih fokus pada analisis konsep, regulasi, dan fenomena yang terjadi dalam pasar modal, bukan pada perhitungan angka atau statistik. Kedua, pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif berarti
penelitian ini menganalisis berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan fintech syariah dan pasar modal. Ketiga, studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen regulasi yang relevan. Keempat, analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mendeskripsikan dan menjelaskan hubungan antara regulasi, teknologi, dan dinamika pasar modal. Perkembangan fintech syariah. Kebutuhan layanan keuangan digital. Masyarakat saat ini membutuhkan layanan keuangan yang cepat, praktis, dan mudah diakses. Fintech syariah hadir sebagai solusi yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan layanan tersebut. Prinsip syariah. Fintech syariah harus mematuhi prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu tidak mengandung riba, tidak mengandung unsur ketidakjelasan dalam transaksi, dan tidak mengandung spekulasi yang merugikan. Regulasi OJK. OJK mengeluarkan regulasi untuk memastikan bahwa fintech syariah beroperasi secara legal dan sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan perlindungan kepada pengguna layanan. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat fintech syariah. Pertama, meningkatkan inklusi keuangan. Fintech syariah membantu masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan formal untuk dapat melakukan transaksi dan investasi secara digital. Kedua, memperluas akses investasi. Dengan adanya fintech, masyarakat dapat berinvestasi dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan. Ketiga, mempermudah transaksi. Semua proses investasi seperti pembelian, penjualan, dan pemantauan portofolio dapat dilakukan melalui aplikasi. Keempat, menarik generasi muda. Generasi muda yang terbiasa menggunakan teknologi digital lebih tertarik untuk berinvestasi melalui platform fintech. Selanjutnya, kita akan membahas tentang implementasi iTrading. Pertama, machine learning. Machine learning memungkinkan sistem komputer untuk mempelajari pola dari data historis pasar saham sehingga dapat memprediksi pergerakan harga di masa depan. Kedua, big data. AI memanfaatkan big data yang berasal dari berbagai sumber seperti data pasar, berita ekonomi, dan kondisi global untuk menghasilkan analisis yang lebih akurat. Ketiga, algoritma trading. Algoritma trading adalah program komputer yang secara otomatis melakukan transaksi saham berdasarkan kondisi pasar tertentu. Manfaat AI trading. Pertama, analisis lebih cepat. AI dapat memproses data pasar dalam jumlah besar dalam waktu yang sangat singkat. Kedua, prediksi lebih akurat. Dengan mempelajari pola pergerakan harga saham dari data historis, AI dapat memberikan prediksi yang lebih akurat dibandingkan metode manual. Ketiga, efisiensi transaksi. AI dapat mengeksekusi transaksi secara otomatis sehingga investor dapat merespons perubahan pasar dengan lebih cepat. Keempat, diversifikasi portofolio. AI dapat memberikan rekomendasi mengenai berbagai jenis investasi untuk mengurangi risiko kerugian. Kemudian, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tantangan AI trading. Pertama, ketergantungan pada sistem. Jika investor terlalu bergantung pada AI tanpa memahami cara kerjanya, maka risiko kesalahan keputusan dapat meningkat. Kedua, kurangnya transparansi. Algoritma yang digunakan oleh sistem AI seringkali kompleks dan sulit dipahami oleh pengguna. Ketiga, potensi manipulasi pasar. Jika teknologi ini disalahgunakan, AI dapat digunakan untuk mempengaruhi harga saham secara tidak wajar. Keempat, risiko bagi investor pemula. Investor yang belum memiliki pengalaman mungkin kesulitan memahami risiko dari penggunaan AI trading. Kemudian selanjutnya yaitu dampak gejolak rupiah. Pertama, fluktuasi nilai tukar. Perubahan nilai tukar rupiah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dan stabilitas pasar keuangan. Kedua, pengaruh terhadap pasar modal. Ketika rupiah melemah,
investor biasanya menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi. Ketiga, perubahan strategi investasi. Investor sering melakukan diversifikasi portofolio atau memindahkan investasi ke instrumen yang lebih aman. Kemudian selanjutnya peran teknologi digital. Pertama, analisis real time. Teknologi digital memungkinkan investor memperoleh informasi pasar secara langsung dan cepat. Kedua, monitoring pasar. Investor dapat memantau pergerakan saham dan portofolio investasi melalui aplikasi. Ketiga, rekomendasi investasi. Beberapa platform investasi menyediakan sistem rekomendasi berbasis data untuk membantu investor membuat keputusan yang lebih tepat. Kemudian yang terakhir yaitu sinergi regulasi dan teknologi. Pertama, regulasi adaptif. Regulasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi agar tidak menghambat inovasi. Kedua, pengawasan regulator. Regulator perlu memastikan bahwa semua aktivitas pasar modal berjalan secara adil dan transparan. Ketiga, literasi keuangan. Investor perlu memiliki pemahaman yang cukup mengenai investasi dan teknologi keuangan agar dapat menggunakan teknologi secara bijak. Kesimpulan, perkembangan teknologi seperti fintech syariah dan iTrading telah membawa perubahan besar dalam sistem pasar modal Indonesia. Teknologi ini memberikan berbagai manfaat seperti efisiensi transaksi dan kemudahan akses investasi. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan baru yang memerlukan regulasi yang kuat serta peningkatan literasi keuangan masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.